Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume ke-6 chapter ke-4. Di chapter ini bakal dibahas tentang keadaan kota pemula. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sebuah wilayah bangsa utara, ada sebuah wilayah yang bentuk pemerintahannya adalah republik dan bukan kerajaan. Dan wilayah ini disebut dengan Republik Edogawa. Dan Republik Edogawa adalah suatu negara yang telah memberikan kebebasan bagi setiap warganya. Dan juga negara ini dipimpin oleh pemimpin yang disebut dengan bangsawan tertinggi. Bahkan negara ini adalah negara yang paling damai di antara negara yang lainnya yang ada di bangsa utara. Dan perlu diketahui bahwa kota pemula adalah sebuah kota yang berada di Republik Edogawa. Dan hari ini Republik Edogawa sedang melakukan sebuah pertemuan para bangsawan untuk membahas semua masalah yang terjadi di kota pemula. Lalu setelah itu, mereka pun mulai membahas tentang para budak yang berhasil dilepaskan dari wilayah Helion. Dan banyak dari para bangsawan mengeluh tentang hal ini. Karena ternyata sebagian budak itu malah dikirimkan ke Republik Edogawa. Padahal negara mereka saat ini sedang mengalami kekacauan setelah invasi para monster. Bahkan beberapa bangsawan lainnya langsung menolak untuk menerima para budak itu. Karena menurut mereka hal itu sangat berbahaya untuk negara mereka. Bahkan bisa saja nantinya Helion akan menjadikan negara mereka sebagai target. Lalu salah satu bangsawan memberikan sebuah saran. Dan dia bilang kepada semua orang bahwa kenapa mereka tidak mengirimkan para budak itu ke kerajaan Sardom of Light. Karena kerajaan Sardom selalu saja menyombongkan dirinya sebagai kerajaan paling suci. Dan ternyata saran itu banyak didukung oleh para bangsawan. Karena mereka juga berpikir bahwa saat ini negara mereka sedang mengalami kesulitan yang sangat berat. Dan harusnya mereka saat ini lebih fokus untuk menangani penaklukan Labirin Bastille. Karena Labirin Bastille adalah salah satu sumber pendapatan bagi negara mereka. Dan setelah beberapa diskusi, akhirnya mereka pun mendapatkan kesepakatan. Dan kesepakatan itu adalah untuk menyerahkan urusan para budak kepada pahlawan Whip. Karena pahlawan Whip adalah paladin yang berasal dari kerajaan Sardom of Light. Sedangkan kerajaan mereka hanya akan membantu soal dana. Dan dengan keputusan ini, maka mereka juga akan mendapatkan banyak keuntungan dari kerajaan Sardom of Light. Karena jika mereka menyerahkan urusan para budak kepada pahlawan Whip, maka kerajaan Sardom of Light pasti akan membantu. Dan hal itu akan sangat menguntungkan bagi kerajaan mereka. Dan mereka juga sangat yakin bahwa kerajaan Sardom of Light pasti akan membantu. Karena mereka juga tidak akan mau memutuskan hubungan dengan seorang pahlawan terkenal seperti pahlawan Whip. Lalu setelah itu, pembahasan pun langsung berganti menjadi pembahasan yang lainnya. Dan mereka pun mulai membahas tentang seorang pria yang telah mengaku sebagai Raja Iblis. Bahkan pria itu telah membasmi semua monster yang telah menyerang kota pemula di Republik Edogawa. Dan menurut mereka semua, pria ini adalah orang yang harus mereka waspadai. Lalu salah satu bangsawan bilang kepada semua orang bahwa dia pernah mendengar sebuah rumor yang mengatakan jika pria itu bisa merapalkan sebuah sihir yang sangat kuat. Dan sihirnya itu bisa melenyapkan semua monster yang ada di kota pemula. Bahkan semua monster yang ada di dalam Labirin Bastille pun ikut lenyap karena serangan itu. Tetapi sayangnya, ada beberapa bangsawan yang tidak percaya dengan adanya rumor itu. Dan malahan mereka bilang jika hal itu hanyalah rumor belaka. Karena selama ini mereka belum pernah mendengar tentang adanya sihir yang seperti itu. Tetapi ada salah satu bangsawan yang langsung berkomentar. Dan dia bilang kepada semua orang
jika dia juga telah mendengar sebuah informasi yang mengatakan jika pria itu juga telah mengalahkan malaikat tiruan milik kerajaan Sardom. Bahkan dia berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Semua bangsawan yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Bahkan mereka pun mulai panik karena pria itu pernah mengunjungi kota pemula, dan hal itu sangatlah berbahaya. Lalu setelah itu, pemimpin Republik Edogawa, yaitu bangsawan tertinggi, dia pun akhirnya membuat keputusan. Dan dia bilang kepada semua bangsawan bahwa yang dia tahu jika pria itu berasal dari sebuah desa kecil yang ada di kerajaan Holy Light. Dan desa itu bernama Desa Rabi. Dan karena inilah, maka mereka harus mengirimkan utusan untuk mengetahui secara jelas apa tujuan dari pria itu. Dan mereka juga harus menunjukkan rasa terima kasih mereka secara resmi kepada pria itu, karena pria itu telah membantu negara mereka melawan monster di kota pemula. Dan akhirnya keputusan ini langsung disetujui oleh para bangsawan, karena mereka semua tidak berani untuk menentang perintahnya. Di sisi lainnya, kota pemula saat ini sedang dalam masa pemulihan akibat invasi para monster. Dan untuk saat ini, komando telah diambil alih oleh pahlawan Whip untuk mengatur semua pemulihan kota pemula. Dan para pekerjanya terdiri dari para petualang pemula. Tetapi sayangnya banyak dari mereka yang tidak suka melakukan pekerjaan ini. Dan untungnya pada saat itu, ada seorang petualang peringkat S, yaitu Ming. Dia telah membawa para budak dari wilayah Helion untuk mengungsi ke kota pemula, sehingga pahlawan Whip mendapatkan tambahan tenaga kerja. Tetapi tidak lama setelah itu, Ming pun akhirnya membawa 500 budak lagi dari wilayah Helion. Tetapi setengah dari budak itu, mereka telah mengalami luka yang lumayan serius. Dan hal ini sangat menyulitkan pahlawan Whip. Bahkan pada saat itu, pahlawan Whip telah meminta bantuan kepada kerajaan Sardom of Light untuk bisa memberikan bantuan kepadanya. Tetapi ternyata hal itu tidak berhasil. Dan hal ini membuat pahlawan Whip menjadi sangat kecewa dan juga bertanya-tanya, kenapa kerajaan suci seperti kerajaan Sardom of Light tidak mau memberikan bantuan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ternyata budak yang telah diberikan oleh Ming pertama kali, para budak itu telah dijual kembali oleh kerajaan Sardom of Light. Dan hal ini membuat pahlawan Whip sangat marah. Padahal pada saat itu, kerajaan Sardom of Light telah bersedia untuk menampung para budak Helion, sehingga dia setuju untuk mengirimkan para budak ke kerajaan Sardom of Light. Bahkan saat pahlawan Whip mendengar berita tentang kekacauan yang telah terjadi di kota Suneo, hal ini malah menambah kebenciannya terhadap kerajaan Sardom. Karena kekacauan itu disebabkan oleh pihak kerajaan Sardom dan juga pasukan pemuja setan. Dan bahkan kerajaan Sardom tidak mau membayar ganti rugi apapun. Dan yang membuat pahlawan Whip semakin terguncang adalah karena pada saat kekacauan itu semakin parah, ternyata pada saat itu, banyak sekali pasukan kerajaan Sardom telah melarikan diri dan tidak mau melindungi kota ataupun masyarakat. Sehingga banyak menimbulkan korban jiwa dan kota Suneo menjadi hancur. Tetapi untungnya pada saat itu, Raja Iblis Hakuto telah berhasil mengalahkan malaikat tiruan dengan sangat mudah. Dan juga monster Bahamut telah berhasil dikalahkan oleh salah satu Holy Maiden dari kerajaan Holy Light, yaitu Luna Elegan. Dan hal ini membuat pahlawan Whip menjadi sangat kecewa. Tetapi tiba-tiba, salah satu pekerja datang menemui pahlawan Whip. Dan orang itu bilang kepada Whip, jika petualang peringkat S yaitu Ming, dia sudah berada di depan pintu masuk kota pemula untuk menyambut kedatangan budak yang lainnya. Dan para budak itu akan dibawa oleh salah satu Admiral Animania. Pahlawan Whip yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang. Karena dia sebelumnya telah diberitahu oleh Ming jika sebentar lagi ada banyak budak yang akan segera tiba di kota pemula. Dan para budak itu akan diantarkan oleh salah satu Admiral Animania. Dan pada awalnya, sebenarnya pahlawan Whip tidak percaya jika Admiral Animania akan mengantarkan para budak menuju ke wilayah manusia. Tetapi karena Ming yang telah mengatakan hal itu, maka dia pun akhirnya percaya. Lalu setelah itu, pahlawan Whip langsung berterima kasih kepada orang itu karena telah memberitahunya tentang hal ini. Tetapi di sini,
pahlawan Whip memanggil orang itu dengan nama Daruma, padahal nama aslinya adalah Hammer. Lalu Hammer bilang kepada pahlawan Whip bahwa pahlawan Whip tidak perlu berterima kasih. Dan sebenarnya namanya bukanlah Daruma, tetapi namanya adalah Hammer. Dan setelah itu, Hammer pun langsung mengantarkan pahlawan Whip menuju gerbang kota pemula bersama dengan 3 kesatria Trinity yang selalu setia kepada Whip. Tetapi sayangnya, pemimpin dari Trinity yaitu Kaya, dia malah menatap Hammer dengan tatapan jijik. Karena menurutnya, Hammer itu adalah budak yang kotor. Lalu setelah itu, pahlawan Whip lalu bilang kepada 3 kesatria Trinity, jika petualang peringkat S, yaitu Ming dan juga Olgan, mereka berdua pasti terlibat dalam penyelamatan para budak di wilayah Helion. Tetapi sayangnya, Kaya malah menanggapi hal ini dengan negatif. Dan Kaya bilang kepada Whip, jika kedua petualang itu selalu saja merepotkan mereka. Bahkan mereka juga malah membawa para budak ke kota pemula. Dan hal ini bisa membuat kota pemula menjadi sempit. Pahlawan Whip yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu pahlawan Whip langsung menyuruh Kaya dan juga 2 kesatria Trinity lainnya untuk melanjutkan pekerjaan mereka, dan mereka tidak boleh mengikutinya. Tetapi Kaya langsung menolak hal itu. Dan Kaya bilang kepada Whip bahwa menghadapi salah satu Admiral Animania, hal itu adalah hal yang sangat berbahaya. Tetapi pahlawan Whip langsung membantah hal itu. Dan pahlawan Whip bilang kepada mereka jika dia akan baik-baik saja. Karena jika nantinya dia dalam masalah, maka Hammer pasti akan menolongnya. Dan alasan pahlawan Whip mengatakan hal ini adalah karena dia ingin menaikkan derajat dari Hammer, agar Hammer tidak dipandang rendah oleh 3 kesatria Trinity. Sedangkan 3 kesatria Trinity, yaitu Kaya, Ultima, dan juga Mushroom, mereka pun menjadi sangat kesal saat mendengar hal itu. Bahkan Kaya menjadi semakin benci kepada Hammer. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.